Shalom teman-teman. Shalom. Saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Meskipun saat ini kita berada di rumah masing-masing, tapi kita mau satukan hati, satukan pikiran kita mau menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Sebab bersamamu Tuhan, kami akan merasakan aman. Haleluya.
Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam ya Bapa, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu Yesus. Kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena penyertaan-Mu Yesus. Dan sekarang ini Tuhan kami akan memulai kebaktian pemuda kami. Kiranya Engkau sendiri ya Bapa yang turut pimpin, yang menyertai sehingga segala sesuatunya kami boleh merasakan hadirat-Mu. Meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada di setiap kami. Engkau berada bersama-sama dengan kami. Engkau selalu menyertai kami, mendampingi kami, menaungi kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Yesus. Berkati kebaktian Agape Youth ini hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Ya, shalom teman-teman. Shalom. Ibadah kali ini beda ya dari yang kemarin-kemarin, tapi enggak, ya kan? Enggak apa-apa. Kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau sebentar lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa di setiap keadaan kita mau pegang janji Tuhan. Kita mau amini, kita mau katakan, kami mau percaya janji-Mu Yesus. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku.
Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun yang kami alami saat ini, kami mau terus berpegang hanya ke dalam janji-Mu Yesus. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Kita mau bersemu Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanku. Ku percaya. Mari kita akan berdoa. Kami percayakan janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Karena apapun yang boleh kami lewati saat-saat ini bukanlah sesuatu yang mudah. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Allah yang kami sembah tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan kami. Tidak akan pernah sekali-kali membiarkan kami. Bahkan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa akan terus melawat di dalam setiap kehidupan kami sehingga kami dimampukan untuk melaluikan hari-hari di dalam kami menjalani akan hidup kami. Karena kami tahu bahwa hidup kami bukan hanya untuk diri kami sendiri, akan tetapi hidup yang kami miliki adalah milik Tuhan, di mana Tuhan yang berdaulat di dalam setiap kehidupan kami akan terus memampukan kami, memberkati kami, menjagai kami, melindungi kami sampai selama-lamanya. Sebentar kami akan boleh bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami, lawat kami, sehingga kami boleh diteguhkan dan dikuatkan untuk terus mempercayai akan janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi anak-anak muda-Mu di GKMI Sola Gracia, dan kami percaya bila anak-anak youth di GKMI Sola Gracia, mereka boleh akan semakin diberkati dengan janji-janji Tuhan yang sungguh ya dan amin di dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya semuanya sehat, semuanya baik, semuanya sukacita, dan semua dalam kemurahan Tuhan dan kebaikannya boleh nyata atas hidup kita. Dan saya yakin dan percaya hari ini kekuatan kesehatan Tuhan akan limpahkan bagi kita bersama, untuk kita boleh menapaki satu hari bersama dengan Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang beserta di dalam kehidupan kita, Tuhan yang terus mengubah di dalam setiap kehidupan kita, yang menyatakan kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu kita akan boleh bersama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang,
seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu perjalanan yang sungguh sangat luar biasa yang boleh dialami oleh Yosua dalam sebuah perjalanan bersama dengan bangsa Israel. Pada waktu kepemimpinan Musa boleh nyata di dalam kehidupan mereka. Tetapi disitulah ada sesuatu yang boleh menjadi tugas dan tanggung jawab daripada Yosua. Menjadi pribadi yang akan memimpin bangsa Israel. Dan menjadikan di mana dia adalah harus menyambut tongkat estafet daripada Musa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah percaya akan janji Tuhan. Kita sudah melantunkan pujian kita bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin. Katakan amin. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, percaya akan janji Tuhan itu adalah sesuatu yang menguatkan di dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana seorang pribadi yang namanya Yosua, dalam sebuah kebimbangan, dalam sebuah keraguan, dalam sebuah kesulitan, dalam sebuah kerinduan pemikiran yang menjadi sebuah pertentangan di dalam kehidupan diri Yosua secara psikologi, menjadi sebuah ketakutan yang mendalam di dalam kehidupan dia. Tetapi satu hal yang menjadi sebuah sukacita di dalam kehidupan Yosua, bagaimana dia boleh membangun dirinya bukan dengan sebuah pesimisme, tetapi bagaimana dia boleh menjalin sebuah kehidupan secara optimis bersama dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka daripada itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yosua membicarakan bagaimana di dalam setiap kehidupannya memerlukan tangan Tuhan terulur di dalam kehidupan mereka. Yosua merindukan bagaimana janji daripada bapa leluhur, yaitu Abraham, yang dipanggil dari Ur Kasdim, itu boleh tergenapi di dalam kehidupan Yosua. Dan bagaimana Musa menjadi seorang top leader yang luar biasa, yang memimpin bangsa Israel luar biasa, itu menjadi sebuah harapan di dalam kehidupan dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Yosua terus memegang bagaimana Tuhan menjanjikan dia menjadi seorang yang akan memegang tongkat estafet, menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang Tuhan janjikan kepada Yosua? Tuhan berkata, Tuhan menjanjikan kelimpahan akan susu dan madu, di mana itu menjadi sebuah berkat tanah perjanjian yang disampaikan, yang akan dinikmati di saat mereka masuk di dalam tanah perjanjian.
Yang kedua, Tuhan menjanjikan setiap tempat yang diinjak telapak kakinya diberikan Tuhan kepada dia. Dan bukan hanya itu, Tuhan juga menjanjikan tentang penyertaan Tuhan. Bahwa Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sampai selama-lamanya. Aku tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan engkau. Aku tidak akan pernah sekali-kali membiarkan engkau. Dan tangannya yang penuh dengan kuasa menjanjikan bagaimana dia tidak pernah meninggalkan Yosua di dalam kehidupannya. Saudaraku, anak-anak Tuhan yang luar biasa di dalam kasih Kristus. Janji Tuhan yang kita terima semuanya sesuai dengan waktu yang sudah Tuhan tentukan. Tuhan boleh berjanji dan Tuhan memeteraikan janji itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi janji yang dia buat bukanlah janji yang hanya di angan-angan saja. Janji yang Tuhan buat bukan hanya dia berjanji dan kemudian mengingkari. Namun satu hal yang menjadi sebuah kebenaran di dalam setiap kehidupan kita. Janji Tuhan yang disampaikan Tuhan kepada Yosua. Ini menjadi sebuah pegangan teguh di dalam kehidupannya. Bagaimana dia menjalani sebuah pengharapan di depan apapun yang menjadi kesulitan. Dia akan tetap kokoh berdiri. Sehingga firman Tuhan berkata apa? Teguhkanlah hatimu, janganlah kecut hati dan tawar hati. Maka Bill Gates berkata, engkau tidak bisa dipersalahkan kalau engkau lahir menjadi miskin. Tapi engkau akan sangat dipersalahkan kalau engkau mati dalam keadaan miskin. Itu sangat masuk akal, saudaraku. Karena kita tidak bisa memilih dari mana dan siapa kita dilahirkan. Tetapi bagaimana kita hidup, kita harus merubah hidup kita menjadi pribadi yang sungguh-sungguh untuk menerima akan berkat Tuhan. Maka daripada itu saya boleh mengajak kepada saudara hari ini. Jangan pernah engkau tawar hati dengan keadaan sekelilingmu. Jangan merasa engkau kecut hati dengan kesulitan yang menimpa hidupmu. Seolah-olah tidak ada harapan di dalam kehidupanmu. Seolah-olah tidak ada sesuatu ujung di depan menjadi jawaban di dalam kehidupanmu. Tapi ingat, saya boleh berkata kepada saudara, janji Tuhan adalah ya dan amin. Dia akan berkata kepada saudara bahwa aku akan menyertai engkau. Aku akan melindungi engkau. Aku akan memberkati engkau. Dan aku akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan saudara. Masih engkaukah tidak percaya akan janji Tuhan di dalam kehidupanmu? Masihkah engkau mengingkari akan apa yang menjadi janji Tuhan di dalam apa yang menjadi berkat Tuhan semasa apapun yang dikatakan kepada firman Tuhan yang disampaikan kepada bapa leluhur Abraham, Musa, Nuh dan sebagainya. Saudaraku, lalu apa yang harus kita kerjakan? Dan bagaimana kita bisa merayakan janji Tuhan itu? Yang pertama adalah siap ambil resiko dan melangkahlah sekarang. Bagaimana kita meraih janji Tuhan? Yang pertama adalah siap ambil resiko dan melangkah sekarang juga. Alkitab berkata, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Seorang pribadi yang bernama Yosua, di saat kebenaran firman Tuhan dinyatakan, dia tidak akan pernah berpikir terlalu panjang. Dengan hikmat dan kepercayaan, dengan fakta yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan, dia semakin dikuatkan. Dan dia berkata di dalam dirinya, oke, aku akan siap untuk mengambil resiko. Dan aku akan tetap melangkah sekarang juga. Sehingga di saat dia diperintahkan menjadi seorang pemimpin bagi bangsa Israel, dia tidak pernah ragu lagi karena Tuhan menyertai dia.
Sehingga langkah yang dia buat bukanlah langkah tanpa ada sebuah tujuan. Tapi langkah yang dia buat adalah langkah yang membawa sebuah kebenaran dan kemenangan di dalam kehidupan dia. Karena saya kena percaya, Yosua melihat Tuhan sebagaimana Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seorang pribadi yang bernama John Maxwell berkata, orang yang tidak mau mengambil resiko adalah orang yang tidak pernah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Tapi orang yang mau mengambil resiko, dia pasti mengerjakan pekerjaan yang besar. Seorang John Maxwell, dia merindukan di dalam kehidupan kita untuk mengalihkan perhatian kita di dalam sebuah situasi yang sulit. Kita harus tetap melangkah dengan apa yang menjadi kepercayaan kita kepada janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan boleh memberikan dalam kehidupan kita sebuah berkat terbesar di dalam kehidupan kita. Yang notabene kadangkala itu adalah sesuatu yang boleh kita hadapi dengan sebuah resiko-resiko. Tetapi intinya, bahwa di saat kita boleh mengambil sebuah langkah di dalam kehidupan kita dengan langkah iman dan percaya kepada Tuhan, disitulah Tuhan akan menyatakan sebuah kebenaran, sebuah janji Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan boleh memuji kebenaran firman Tuhan yang menyatakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu yang menjadi sebuah kebenaran di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, buatlah firman Tuhan dekat dengan kita. Yosua 1 ayat 8 berkata apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Tuhan merindukan di dalam setiap kehidupan kita untuk kita boleh bersama-sama membuat sebuah kebenaran firman Tuhan itu senantiasa dekat di dalam setiap kehidupan kita. Sama berkata kepada saudara hari-hari ini, kita nggak tahu apa yang terjadi di depan kita. Kita tidak mengerti apa yang boleh ada sebuah kesulitan yang kita boleh alami. Tapi yakinlah, di saat engkau dekat sama firman, di saat engkau menghidupi firman itu, di saat engkau mempercayai firman itu, percayalah dengan hatimu, dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan adalah Tuhan yang membuat sebuah keajaiban, akan menyatakan kebaikan di dalam kehidupan saudara. Maka daripada itu saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kepada saudara, percayai akan janji Tuhan. Untuk bagaimana kita mengambil resiko. Waktu dengan sungguh-sungguh. Melangkah hari ini untuk tetap mempercayai Tuhan. Dan sungguh-sungguh untuk bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada firman. Memperkatakan firman di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, ingatlah bahwa janji Tuhan adalah janji yang patut dipercayai di dalam kehidupan kita. Saya mau mengajak kepada saudara saat ini. Kalau saudara sampai hari ini mau memikirkan sesuatu dengan perhitungan manusia, dengan sebuah tabungan yang semakin berkurang mungkin, atau sebuah harta yang kita miliki semakin berkurang hari-hari ini, tapi kita punya harta yang kekal yang sanggup untuk memberkati dalam kehidupan kita, yaitu kebenaran firman Tuhan yang terus menguatkan di dalam kehidupan kita, yang memberkati dalam setiap kehidupan kita. Saya mau mengajak untuk kita tetap hidup di dalam kasih Tuhan, mempercayai janji Tuhan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati setiap anak-anak youth di GKMI Sola Gracia. Kau berkati di dalam setiap kehidupan mereka. Kau pakai di dalam kehidupan mereka. Kau pimpin dalam kehidupan mereka. Agar mereka boleh sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Menikmati janji Tuhan. Mempercayai janji Tuhan. Mau melangkah untuk mempercayai janji Tuhan. Bahkan mendekatkan diri kepada firman. Sebagaimana Allah sebagai sumber berkat di dalam kehidupan mereka. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa. Kuatkan dan teguhkan hidup mereka. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
saat ini kita mau mengagungkan Dia, kita mau mengagungkan Allah kita, sebab Allah kita adalah Allah yang perkasa. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sebab Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kiranya Tuhan boleh memberkati di dalam setiap kehidupan kita, memberkati dalam studi kita, memberkati dalam pekerjaan kita, memberkati setiap pribadi lepas pribadi, memberkati keluar masuk kita. Dan biarlah Tuhan akan memberkati dalam kehidupan kita untuk menjadikan kita seorang pemenang dan bukan pecundang, kepala dan bukan ekor, terus naik dan bukan turun. Ajar hidup kami boleh hidup di dalam kekudusan, kebenaran dan kesetiataatan, sehingga boleh hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebentar kami akan boleh bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami. Untuk itu kami boleh mengarahkan hati kami dan mengangkat tangan kami untuk terima berkat daripada Tuhan, yaitu bahwasanya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Amin. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan berikan kita kasih karunia. Amin. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita untuk memberikan damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha tiba kali yang kedua, menjemput kita dalam awan kemuliaannya masuk dalam kerajaan surga yang kekal dan mulia. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.